Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zil mu'jizat wa asaba 'alal a'mali salihah az-zahirat alladzi hasala min nurihi wujudil kainat. Amma ba'd. Ahibail kiram, para tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus barisan kaum bapak, kaum ibu, utama lagi pengurus Masjid Jamiatul Zahidin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dan dimuliakan oleh Allah. Terlebih lagi Bapak Ibu, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia kita pada bulan suci Ramadan sesuai doa yang kita lazimkan, Allahumma ballighna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan suci Ramadan. Maka kita ucapkan alhamdulillah, berselawat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji kitab Mukashifatul Qulub. Ini kitab luar biasa karya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan istilah Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Kalau sudah gelarnya Bapak Ibu Hujjatul Islam, minimal lebih hafalannya daripada 300.000 hadis. Nah, itu kalau sudah dapat gelar Hujjatul Islam. Nah, ini Imam Ghazali. Ini dia awal-awalnya Bapak Ibu. Apa judulnya Ustaz? Judulnya di sini adalah tanda ciri yang tampak pada diri seseorang yang takut kepada Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu ada ciri orang beriman, nampak dari cirinya, tandanya bahwa dia adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah. Di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali membahas 7. Nah, jadi jangan mengaku kau beriman kalau memang dia la yakhafu ilallah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wal mu'minu huwallazi yakhafullaha bi jami'i jawarih. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang dikatakan beriman ialah orang yakhafullaha, yang takut kepada Allah, bijami'i jawarihi, dengan semua anggota badannya, baik dia mata, baik dia tangan, baik dia hati, baik dia kaki. Ini mesti semua anggota badannya ikut takut kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kita bahas ini Ustaz? Ya, karena di antara fitnah akhir zaman hilangnya rasa takut dari hati manusia. Tak takut lagi kepada Allah, lebih takut dia hilang jabatan daripada imannya Bapak Ibu. Ya, nah ini diantara fitnah akhir zaman. Allah hilangkan rasa takut kepada Allah. Makanya dalam hadis fitnah akhir zaman diantaranya nanti di akhir zaman akan datang satu masa yang mana ini manusia ini tidak lagi memperhatikan ya daripada usahanya, daripada hartanya apakah hasilnya halal atau haram. Yang penting ya, dia bisa hidup, dia bisa beraktivitas, mau dia halal, mau dia haram, mau dia yang haram, mau subhat, akhozahu, dia ambil. Nah, ini orang yang sudah hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-cirinya yang akan kita sebutkan. Nah, ini pula ini. Nah, kalau Nabi dulu Bapak Ibu menyebutkan asyaitonu yajri yajarondam. Setan itu ya mengalir melalui saluran darah. Sekarang asyaitonu yajri alal mikrofon. Nah, ini setan pun mengalir dari aluran mikrofon. Dimatikannya sekejap. Nah itu pula makin canggih setan sekarang. Ya Pak ya. Nah itu beda dia, mikrofon sekarang dimatikannya. Nah ini. Jadi kata beliau, kama qala al-faqih Abu Lais, sebagaimana dikatakan Imam Abu Lais, alamatu khaufillahi ta'ala tujharu fi sab'ati asya'a. Ciri orang yang takut kepada Allah nampak 7 hal pada dirinya. Pertama mana Ustaz? Kata Imam Abu Lais, seorang ulama besar dari Samarkandi yang lahir pada abad keempat Hijriah, kata beliau,
Ciri orang yang takut kepada Allah. Pertama, lisanuhu payamna'hu minal kazbi wal ghibah wan namimah wal buhtan wal kalamil pudul. Ya, wa yaj'aluhu masghulan bi zikrillah wa tilawatil Qur'an wa muzakaratil ilmi. Lidahnya ini Bapak Ibu, dia adalah mencegah dirinya daripada kazib, dusta. Jadi orang yang takut kepada Allah pasti tidak berusaha, dia tidak berdusta. Kenapa Ustaz? Karena semua anggota badannya ikut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dia berbohong. Ya, tidak ada dia banyak berjanji. Ya, sebelum naik, dikumpul-kumpulkan janjinya Pak. Selangit. Ya, setelah dia naik, ya, kalau dipikir-pikirkan pening kepala kita Pak. Cepat kita apanya Pak? Tambah penyakit kita. Kalau kita pikir-pikir, ya, wal ghibah wan namimah, membawa berita ini, mengadu-adu domba, semuanya. Wal buhtan, prasangka buruk, buhtan, tuduh sini segala macam. Wa kalamil pudul, bercakap berlebihan. Jadi Bapak Ibu, kita ini juga bercakap nggak boleh berlebihan. Maka kata Imam Ibnu Abbas, takallam bima ya'ni, bercakaplah secukupnya sesuatu yang bermakna. Kalau kita ini terlalu banyak bercakap, kata Imam Syafi'i, man kasura kalamuhu kasura sahtu. Siapa yang banyak cakapnya, biasanya banyak salahnya. Ya, makanya kita ini sama dengan ustadz Bapak Ibu. Walaupun orang penceramah itu enggak semua dia bisa diceramahkan. Karena ada kalanya ilmu itu ada yang tak bisa diekspos ke umum. Ya, Pak? Ada kalanya ilmu itu tak bisa dibahas ke semua orang. Makanya nanti dia menimbulkan, ya, perdebatan. Wah, sedangkan yang bersifat kasat saja kita belum tuntas, apalagi yang bersifat, ya, goib yang bersifat bicara ruh ini segala macam. Payah itu Pak. Ya Pak ya. Nah, ini. Jadi ada kalanya ilmu itu tidak bisa disampaikan secara terbuka. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kita belum mengikuti syariat pondasi dasar-dasar, dikhawatirkan akan terjerumus kepada sesuatu yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengkultuskan sesuatu yang bersifat makhluk padahal bukan Tuhan, tapi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ciri pertama, lidahnya itu pasti dia tidak akan berdusta dan dia tidak akan namimah. Ini ciri orang yang takut kepada Allah. Inilah orang yang beriman, sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cakap tidak berlebihan. Makanya orang yang sholat, orang yang puasa, ini kan mau puasa nih Bu ya. Orang yang puasa itu kalau dia benar-benar puasanya Pak, ini lidahnya ini akan terjaga. Tapi kalau puasanya tidak benar, tak sempurna, nah itulah makanya kata Nabi, la khaira fi shaumin, tidak ada kebaikan pada puasa, la imtina'a anil lagwi, yang tidak mencegahnya dari cakap kasar, al kalamu bila faidah, cakap-cakap yang tidak ada arti, bual-bual saja Bapak Ibu. Ya, cakap-cakap yang tidak bermakna. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang banyak cakapnya biasanya banyak salahnya. Karena ada itu Bu ya. Ya Bu. Apalagi ibu-ibu ini memang saya baca ada 20 karakter wanita, Pak. Perempuan ini memang katanya di kitab ini minimal 12.000 kata dalam sehari keluar. Maka Bapak jangan heran kalau perempuan itu kadang cerewet, merepet-repet dia, Pak. Ya, padahal dia marah sama anak kita, dia sebal sama kita kenaknya, Pak. Kadang-kadang kopi kita pun garam dibuatnya jadinya. Saking sebalnya pada kita. Memang setiap hari ku tengok di situ lebih banyak dia mesti bercakap minimal 12.000 kata. Ya Bu ya. Nah, ini makanya banyak ini cemer-cemer perempuan nih. Cakapnya luar biasa. Makanya kalau bapak berkelahi, bertengkar dengan perempuan, kalau main mulut Pak, nggak menang kita Pak. Ya Pak ya. Nggak ada menangnya dah Pak. Kalah kita Pak. Bertengkar kita dengan perempuan, sering sekali saya tengok perempuan ini, ibu-ibu emak nih. Barisan kaum ibu-ibu yang keras ini. Ya Bu ya. Di jalan tuh sennya itu selalulah ini beda arahnya. Sennya ini Pak. Kalau ditegur nanti kita yang disalahkan. Enggak menang kita Pak. Udahlah lantaklah situ Bu, saya bilang. Ya.
Enggak saya tegur. Padahal kita tujuannya baik. Bu, spion apa ini? Lampu sen. Supaya nanti jangan, andai kata kita apa nanti kita yang kalah. Kita yang dimarahin. Nah, itu makanya nggak pernah kita menang dengan ibu-ibu. Kalau soal cakap mencakap. Nah, ini hati-hati Bu ya. Tapi kalau kita tanamkan rasa takut kepada Allah. Nih, Ramadan itu sebenarnya Bapak Ibu, disinilah kesempatan kita menancapkan rasa khosyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang rasa takut ini kata para ulama dalam kitab Fawaidul Muhtarah berlepel-lepel. Ada takutnya para anbiya, para nabi. Siapa yang tak kenal Bapak Ibu Nabi Yusuf? Ya Bu ya, Pak ya, Nabi Yusuf, nabi yang paling ganteng. Ya Pak. Yang dijumpai Nabi dalam kitab Dardir yang ke langit yang ketiga, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Hidungnya mancung, kulitnya putih bersih, kena sinar matahari cuma merah. Kalau kita kan hitam langsung. Ya Bu ya. Nabi Yusuf itu dalam Quran disebutkan masih berdoa kepada Allah, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim, dalam artian husnul khatimah. Apa kata ulama? Hadza ini menunjukkan Nabi Yusuf khawatir, takut sekali kepada Allah, jangan sempat dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, itu dalam pawa itu Pak. Itu nabi. Kita ini Bapak Ibu bukan nabi. Ya. Kita bukan nabi. Nabi Yusuf masih dia, ya, karena takutnya berdoa, wa tawaffani muslimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Kalau baginda Nabi jelas, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asaddal khauf ilallah. Kalau Nabi rasa takutnya kepada luar biasa. Ya, makanya dia akan ini Ramadan ini jadikan kesempatan dia. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabata anin Nabi telah sahih yubashiru ashabahu bimaji'i Ramadan. Hei sahabatku, jangan ya, ini bulan Ramadan mau datang. Jangan kalian sia-siakan, bergembiralah. Ya, ambil momen ini supaya Ramadan itu tarmiduz zunub, bisa membakar segala kita punya dosa. Itu takutnya para anbiya. Ya, Pak ya. Takutnya para nabi. Belum lagi Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, kalau iza zakara, kalau disebutkan kepadanya al khati'atahu kesalahannya, Nabi Ibrahim kadang-kadang pingsan. Padahal Nabi maksum. Tapi kalau disebutkan ada satu hal yang tentang Ibrahim kekurangannya, andai kata ada yang menyebutkan padahal dia maksum, maka dia pingsan. Itu Nabi Ibrahim 69 kali dalam Quran. Kalau kita, Bapak Ibu jangan. Kalau disebut kesalahan apa kita, ya, kita belum tentu pingsan. Begitu yang dicontoh oleh para tabi'in. Kalau para tabi'in, saya baca dalam kitab ya Taman Raudatus Shalihin, taman-taman orang soleh. Di sini sebutkan orang-orang soleh dulu. Mereka kalau lewat satu tempat yang mereka mengingat, yatazakaruna, mereka mengingat di tempat itu, mereka pernah lalai tak berzikir kepada Allah. Mereka kadang menangis histeris, ada yang pingsan sebahagian mereka. Begitu tingginya level takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak. Kalau kita kan bukan soal tempat abadu Pak. Kalau mereka kan cuma tempat yang mereka lewati lalai berzikir. Kalau kita kan enggak. Memang tempat itu tempat kita maksiat. Ya Pak. Hati-hati. Walaupun kita di sini mungkin dulu masa lalu kotor, ya, tapi enggak boleh kita jadikan itu sebagai kebanggaan. Enggak boleh kita jadikan sebagai kebanggaan. Kalau dijadikan sebagai kebanggaan, Umar bin Khattab lah yang paling layak berbangga-bangga. Tapi Umar bin Khattab ternyata, ya, wa kana Umar bin Khattab kasiral khaufi ilallah. Ternyata Umar bin Khattab sangat takut kepada Allah, sering sekali menangis. Yura, nampak fi wajhihi, di wajahnya Umar bin Khattab nih bekas air mata. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab? Rasa takutnya kepada Allah nampak nih Pak. Bekas yang sering menangis, ya, sering keluar rumah, ya Bapak Ibu, sering keluar rumah bawa kerikil, masukkan tengah malam, muhasabah diri, astagfirullah. Padahal Umar bin Khattab ya dulu minumannya sebelum masuk Islam minuman arak,
bukan hanya diminum Bapak Ibu, dimandikan oleh Umar bin Khattab. Kalau berjudi, ya, itu tidak segan-segan membelah, ya, janin perempuan yang hamil 9 bulan, ya, dengan gampangnya dibelah oleh Umar bin Khattab. Tapi itu bukan kebanggaan, justru dia ingat-ingat Umar bin Khattab, dia sering muhasabah dan sering, ya, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi istri baginda Nabi Bapak Ibu yang sering dipanggil oleh Nabi dengan ya Humairah? Siapa namanya, Bu? Aisyah. Dia Humairah. Kalau ibu nggak layak dipanggil ya Humairah, karena pipi ibu bukan merah kemerah-merahan. Beda kulit ibu dengan kulit Aisyah, bainas sama'i was sumur. Kata Gus Dur, bainas sama, antara langit dan sumur. Nggak bisa, Bu. Jangan singgung. Ya, kalau Siti Aisyah dipanggil ya Humairah masih layak, Pak. Ya, tapi kalau kita ini nggak layak, karena kita ini nggak termasuk putih kemerah-merahan. Tapi kita ini andai kata sudah namanya kuning langsat, langsat ke hitam-hitaman. Itu kita ini Pak cocoknya, Pak. Ya, kalau Aisyah jelas. Khadijah juga dipanggil Nabi dengan kalau diapakan ya Habibah, wahai kekasihku, wahai belahan jiwaku. Padahal usianya luar biasa. Disebutkan dalam manaqib Siti Khadijah bahwa Nabi sangat, ya, begitu sekali mencintai Siti Khadijah, saking besarnya pengorbanannya. Nggak bisa ibu contoh, Bu, payah ibu contoh. Sebelum Nabi masuk dia sudah tegak berdiri depan pintu, ya, wa faqidat semalaha, habis hartanya untuk suaminya. Kalau Khadijah sekarang habis harta suaminya dibuatnya. Itu bedanya, Pak. Ya, Khadijah istri Nabi, walaupun usianya lebih, ya, kalau apa sifatnya lagi? Iza nazara ilaiha, kalau Nabi memandangnya sarrathu, membuat Nabi senang. Ya, berusaha dia Siti Khadijah ini berusaha membuat Nabi senang kalau dipandang oleh baginda Nabi, oleh suaminya. Ini kadang-kadang kita sudah jarang kita amalkan ini, Bu, ya. Apalagi sudah kita ini berkepala 7, kepala 5. Udah payah kita amalkan ini. Ya, acak-acakan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, belum lagi siapa lagi yang rasa takutnya kepada Allah? Para tabi'in, termasuk Al-Imam Hasan Al-Basri. Wah, ini luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lidah yang pertama. Ya, anggota badan pertama lidah, nampak dari lidahnya. Yang kedua kata Imam Ghazali dan Al-Faqih Abu Lais, ciri orang yang takut kepada Allah, yang kedua adalah qalbuhu fayukhriju minhu al-adawah wal buhtan wa hasadul ihwan. Hatinya ini tidak ada sifat permusuhan. Al-adawah. Baru tidak ada, ya, asal menuduh-nuduh saja. Ya, buhtan, persangka buruk segala macam, dan wahasadul ikhwan, tidak ada hasad kepada saudaranya. Hasad yang paling dahsyat kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir di halaman 25 adalah al-hasad bainal ulama. Ini yang paling bahaya, Pak. Oh, ini. Ya, kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya ini, hasud yang paling ngeri, lebih dahsyat, ya, yang pengaruhnya besar, itu adalah, ya, lebih parah daripada hasudnya orang awam, itu al-hasud bainal ulama. Kata beliau dalam kitab ini, ta'ammaltu, saya meneliti, memperhatikan, ya, at-tahasuda, hasud bainal ulama ini, di antara ulama ini, ra'aituhu, saya melihat itu dari segi min hubbid dunya, karena hanya cinta dunia. Kata Imam Ibnu Jauzi, saya tengok ulama-ulama yang hasad ini hanya faktornya gara-gara cinta dunia. Karena beliau, fa inna ulama al-akhirah, karena ulama akhirat, kata beliau, yatawaddun, saling berkasih sayang, saling dukung mendukung, tidak pernah saling menjatuhkan, wala yatahasaduna, mereka tidak saling hasud. Nah, ini Bapak Ibu, ya, benar kata Nabi, akan datang nanti satu masa, ya, ulama itu saling hasud. Ya, Pak. Jadi bukan soal Bapak Ibu, soal berbeda pendapat. Kalau dari dulu sudah biasa kita, Pak. Dari zaman sahabat Nabi sudah ada.
Ya, di antara mereka berbeda pendapat. Bukan soal berbeda pendapat, tapi beda pendapatan. Nah, itu bedanya, Pak. Ya, Bu ya. Beda pendapat, bukan soal pendapat. Kalau pendapat udah biasa di antara bainal ulama, ya. Bainal ulama itu berbeda pendapat, tapi kadang-kadang beda pendapatan. Ini yang rusak. Ya, kalau sudah rasa hasud itu masuk pada hati ulama, hancurlah. Ya, nah ini yang akan nanti membuat umat bingung. Ya, membuat umat Islam ini ya porak-poranda. Entah mau di mana yang mau diikuti ini. Ini ulama ini nampaknya alim dari, kata Umar bin Khattab, alimun fil lisan, munafikun qalbi. Lidahnya alim, cakapnya hebat, ya, kata-katanya menusuk, tapi ya munafik fil qalbi. Nah, ini pandai-pandailah kita Bapak Ibu menilainya. Ya, sesama ulama hasud. Ini sudah ada dari dulu, sudah ada Bapak Ibu. Ya, sudah dulu dari ada. Ya, makanya kata Imam Al-Ghazali, ulama yang benar-benar ulama itu banyak cirinya. Pertama, dia tidak hasud kepada ulama yang lain. Yang kedua, dia adalah qaulul haq. Dia senantiasa berani mengatakan yang hak walaupun seluruh manusia mencaci makinya. Tapi selama yang benar dia sampaikan. Itu ciri ulama akhirat, kata Imam Al-Ghazali. Bukan ulama-ulamaan. Ya, kalau ulama-ulamaan nanti juga masuk sorga-sorgaan. Nah, itu Bapak Ibu. Karena ulama-ulamaan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik itu 13 khalifah yang pernah dijumpai Imam Malik. Imam Malik itu akrab dengan penguasa, tapi Imam Malik itu sering sekali ya mengkritik kebijakan penguasa. Tak segan-segan Imam Malik. Ya, 13 dia jumpai di antara penguasa itu. Imam Malik, ya, radhiyallahu ahli hadis, gurunya Imamuna Asy-Syafi'i. Sering sekali kebijakannya ya dikritik oleh Imam Malik rahimahullah. Hatta sehingga beliau juga pernah dipenjara di salah satu khalifah itu. Di penjara Imam Malik. Nah, itu sudah biasa Bapak Ibu. Ya. Karena bagi mereka itu adalah karena Imam Abdul Aziz kata beliau, man khafallah, siapa yang takut kepada Allah, akhafallahu kulla syai', maka rasa takutnya kepada sesuatu yang lain tidak akan hilang. Tak ada lagi Bapak Ibu. Kenapa? Habis takutnya kepada Allah. Maka justru yang lain itu akan takut kepadanya. Begitu kata Umar bin Abdul Aziz. Tapi walam yakhafillah, siapa yang takut kepada Allah, maka sesuatu yang lain pun tak takut kepadanya. Jadi nampak itu Pak. Orang yang habis takutnya kepada Allah itu sebenarnya di dalam hati musuh-musuhnya itu ada rasa khawatir, sugan dia sebenarnya. Ya, kalau dihadapkan dia langsung itu. Ya, nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau disebutkan pernah menunjuk seorang pemimpin di kala itu dengan tangannya. Hei anta zalim. Wahai dua. Ya, hei pemimpin, kenapa kau zalim? Kenapa? Kalau bukan kami lagi yang mengingatkan kamu, siapa lagi? Ya, karena kata Al-Imam ya Abul Aswad Ad-Du'ali, al-ulama hukamun alal umara. Ulamalah yang layak mengingatkan para umara. Nah, itu dalam disebutkan oleh Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal hasada yamhul hasanat. Karena hasud ini menghapuskan segala kebaikan. Apalagi di antara para ulama. Ya Bapak Ibu ya, menghabiskan segala kebaikannya. Padahal ulama ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, levelnya tinggi. Soal memberi pun lebih tinggi ulama daripada kedua orang tua kita, Pak. Kata Imam Suyuti, kalau memberi sesuatu hadiah kepada ulama, tapi yang benar-benar ulama. Ya, kalau kita ini belum sampai ulama ini, Pak. Kalau memberikan sesuatu kepada mereka, kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Khumasi, itu sekali beri, Bapak Ibu, apapun itu bentuknya, itu pahalanya 900.000 pahala. 900.000 pahala.
Kalau kepada orang tua memberi kita, ya Pak ya Bu, itu hanya 100.000 pahala. Kalau ulama, ahli fikih, alim, itu adalah 900.000. Kalau orang yang zil qarabain punya kerabat, itu cuma 900. Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada kerabat, ya, tapi utamakan kerabat daripada orang yang jauh dulu. Kerabat dulu kita dapat 2 pahala Bapak Ibu. Ini kadang-kadang sibuk kita bantu yang jauh-jauh sana, kerabat kita kadang masih dekat rumahnya dengan kita abaikan. Nah, itu tidak sesuai sunnahnya. Yang sesuai dulu kita punya kerabat. Kalau orang yang a'ma al-mubtali, orang buta, ya, kena musibah, itu kalau dikasih sesuatu 90 pahalanya. Tapi kalau memberi kepada orang li sihatil jisim, kata Imam Suyuti, orang yang sehat badannya, maka kalau memberi kita sedekah kepadanya hanya 10. Karena ketika Nabi SAW dalam kitab Dardir Mi'raj, Nabi melihat fi babil jannah, di pintu sorga, maktuban tertulis as-sadaqatu bi asri amsalihha. Sedekah itu dengan 10, satu sedekah dengan 10 kebaikan. Tapi wal qardu, menghutangkan orang, memberi orang hutang, bisamania asyara, 18. Ya Bapak Ibu, mengutangkan orang, contoh ada orang butuh, nih dah pakai lewangku ini, ya, nah, ini beda. Kalau bersedekah sekali beri 10, tapi kalau menghutangkan orang 18. Nah, jadi besar pahalanya memberi orang, menghutangkan kepada orang. Tapi zaman sekarang ini tengok-tengok Bapak Ibu, ya, memberi orang hutang, ya, menolong orang di zaman sekarang ini, ya, macam apalah namanya, melepas anjing terjepit. Anjing dilepas, kita digigit. Betul Pak Bu? Tengok-tengok orangnya Pak. Oh, banyak sekali sekarang, modusnya banyak Pak, ya. Bahkan ada orang sekarang ini modusnya ini, dia naik Honda Mio, sehingga setiap masjid pinjam dulu sama yang dia jumpai di sini 10.000 untuk minyak, padahal ada minyaknya. Besok nanti ke Nurul Yakin, dia singgah lagi, dia minta untuk minyak, enggak ada ini segala macam, saya tujuan sana. Body jajarnya semua, memang dikit-dikit 20, 10. Modusnya uang minyak, minta tolong, enggak bisa lagi, saya mau ke sana. Itu ada Pak tujuannya. Ya, macam-macam modusnya. Ada modusnya pura-pura gila dia. Bapak Ibu, pura-pura gila. Atau pura-pura kurang hafal, saya orang Solo katanya. Mana KTP-nya? Saya tengok KTP-nya, kelahiran 92. Umur ibu ini sudah 50 lebih. KTP-nya 92. Kan nggak nyambung itu Bapak Ibu. Ya, nggak nyambung. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah. Kenapa Ustaz? Wa'lam annal hasada minal amradil azimah fil qulub. La tudawi amradul qulub illa bil ilmi wal amal. Karena hasud ini diantara penyakit yang besar pada hati diri seseorang yang tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu dan amal. Sia-sia Bapak Ibu amal ibadah kita kalau kita hasud. Ya Bu ya. Makanya kan ini dalam bulan Sa'ban ini kata Nabi, iza dakhala Sa'ban, riwayat Abu Mamah Al-Bahili, kalau sudah masuk bulan Sa'ban, fatahhiru anfusakum, sucikan diri kalian. Nah, ini diantara sikap kita Pak, sudah bertaubat. Ya, bagaimana Ustaz mencek apa nih hasad ini Ustaz? Kalau ada saudara kita, tetangga kita dapat nikmat, Bapak Ibu, lalu kita masih merasa iri, merasa nikmat itu hilang darinya, berarti masih busuk hati dalam hati kita. Ekonomi dia naik, kita malah hasud, banyak curiga, ya, banyak curi, berarti masih busuk. Kita punya hati, berarti masih hasad. Ya Bu ya. Tetangga ibu yang beli kompor, ibu kepanasan. Tetangga ibu yang beli kulkas, ibu yang kedinginan menggigil Bang. Ya Pak. Kawan bapak yang beli mobil Fortuner, bapak pula yang model apa, macam apa segala macam. Ya, ini berarti ada hasud dalam diri kita. Makanya itu yang dihilangkan dari hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasalisu, yang ketiga tanda ciri orang yang takut kepada Allah, nazruhu fala yanzuru ilal haram minal akli wasarbi wal kiswah wa ghairiha wala ila dunya birukbah bal yakunu nazruhu ala wajhil i'tibar. Pandangannya ini tidak melihat kepada yang haram,
baik daripada makanan, baik daripada minuman, baik daripada kiswah pakaian dan selainnya. Dia tidak akan memandang kepada sesuatu yang haram. Pandangannya, Pak. Ya, ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak rakus memandang kepada dunia. Makanya kan kalau soal dunia ini lihatlah ke bawah. Bapak Ibu, kata Nabi kan lihatlah ke bawah. Ibaratnya kalau soal ukuran dunia, contoh, nah, kita ibaratnya masih naik Honda, tengok ke bawah, oh masih ada rupanya kawanku yang naik sepeda. Datang yang naik sepeda, oh saya tengok, oh saya masih baru naik sepeda, tapi saya tengok ke bawah masih ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga menengok ke bawah, ah masih ada orang yang tak bisa berjalan. Nah ini nengoknya ke bawah supaya datang syukurnya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak datang syukurnya bahaya. Kenapa Ustaz? Karena kata Nabi, man mala'a ainahu minal haram mala'ahu Allah taala yaumal qiyamah ainahu minan nar. Siapa yang memenuhi matanya ini dengan hal yang haram, maka api nerakalah yang layak ya memakan matanya, habis nanti. Makanya ada mata ini yang tidak disentuh oleh api neraka. Maka mata ini usahakan melihat yang indah. Kata ulama ya dalam kitab Asrar, ada yang bagus dilihat oleh mata. Pertama, an-nazru ilal Ka'bah. Boleh, sunnah dianjurkan kita melihat Ka'bah. An-nazru ilal mushaf, melihat mushaf. An-nazru ilal wajhil walidain, ke wajah orang tua. Bapak Ibu, pandang. Mana lagi? Ya, an-nazru ilal alim, memandang kepada orang alim, tapi bil mahabbah. Ya, dengan rasa cinta. Ini boleh dipandang. Yang makruh memandang diantaranya memandang salib. Ini makruh ini, Pak. Ya, Pak ya. Memandang salib bagi akidah hidup, Pak, ajaran kita itu hukumnya makruh. Memandang kanisah seperti tempat ibadah orang lain, saudara kita yang di luar Islam, itu hukumnya makruh kata sebahagian para ulama. Pandang wajah orang tua ini bahagian daripada ibadah kata para ulama. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara ciri orang yang memang betul-betul takut kepada Allah. Warabi'u yang keempat, wabatnuhu, perutnya fala yadkhulu batnuhu haraman. Dia akan berusaha tidak memasukkan sesuatu yang haram. Fa innahu ismun kabir, karena dia tahu itu adalah dosa besar. Nah, ini Bapak Ibu, ciri orang yang memang rasa takutnya kepada Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza waqa'at, kalaulah seseorang itu ya mendapatkan sesuatu luqmatun minal haram fi batni ibni Adam, ada sesuatu yang haram walaupun satu suap makanan tapi yang haram pada perut anak Adam, kata Nabi, la'anahu kullu malakin fil ardi was sama madamat tilkal luqmah fi batnihi wa in mata ala tilkal halah fama'wahu jahannam. Jadi setiap malaikat, satu malaikat akan melaknat dia ya selama makanan itu tadi masih ada pada dirinya, dan layak tempatnya kalau dia tidak bertobat segala macam, tempatnya adalah neraka. Apalagi yang dimakan itu adalah harta anak yatim. Ya Pak, harta anak yatim. Hati-hati Bapak Ibu memakan harta anak yatim. Ya, dan kadang-kadang kita ini mesti memuliakan mereka. Ini memang kita buat acara mengundang anak yatim, tapi kita bebani begitu. Capeknya mereka baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Ya Pak, dilihat apanya? Baca ini cuma Indomie yang harganya murah. Ya, udah semangat anak yatim ini membaca ini, membaca ini, membaca ini. Ternyata ini ya Indomie ini dibungkus dengan apa? Ditutup dengan tisu apa tuh? Datang kipas angin dilepas, melihat itu nggak selera lagi anak yatim tuh. Nggak semangat lagi. Ya, muliakan mereka. Kenapa? Karena Nabi itu adalah Abul Yatama. Nabi Muhammad itu adalah bapaknya anak yatim. Ini manfaatkan nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu yadahu fala yamuddu yadahu ilal haram bal yamuddu ila ma fihi ta'atullah taala.
orang yang takut kepada Allah itu tangannya tidak akan menerima, akan menolak sesuatu yang haram. Ya Pak, akan menolak sesuatu yang banyak kiai-kiai kita dulu Pak, yang agak kritis, sering mengkritis itu Pak Jaban nih Pak. Di mading-mading, di info-info, di ceramah-ceramahnya itu. Karena merugikan mungkin bagi sebahagian orang, didatangi itu Pak. Sering Pak, fakta. Banyak di jauh-jauh sana didatangi. Kiai, udahlah Kiai. Ya, jangan menulis lagi Kiai. Nih, ada duit ya 1 M. Udah bangunkan aja nih rumah Quran ini. Bagus, cantik. Nah, itu sering sekali begitu Pak kejadiannya. Ya. Nah, termasuk yang dialami oleh Kiai Lutfi Basori Alwi. Nah, itu juga begitu itu ceritanya itu Bapak Ibu, ya. Bayar ini. Ya belum lagi di Jawa Tengah. Ada kiai karena bangunannya ala kadarnya. Ya ada yang dari bambu. Ya. Tapi ini kiai ini ya karena dia punya majelis, kalau menurutnya salah dari segi agama ya dia ingatkan. Bukan dia karena benci, enggak, karena dia sayang Pak. Ibaratnya ada sesuatu di mata kita ini sesuatu. Pak, ada sesuatu di mata Bapak. Coba apakan dia. Tapi orang ini marah dia Pak. Urus-urus saja kau. Kau urus mata aku adanya. Marah dia Pak. Padahal kita bilang kan ada sesuatu kotoran di matanya. Nah, begitulah. Ya, nah, itu banyak sekali. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sini disebutkan andailah orang yang berusaha ya tangannya menolak sesuatu yang haram, maka nanti dia akan ada nanti disediakan kepadanya sab'una alfa bait. Walaupun ini hadisnya dhaif. Ya, ribuan nanti akan diberikan kemuliaan, kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wasadisu qadamahu la yamsi fi ma'siyatillah bal yamsi fi taati wa ridha ilallah wa suhbatil ulama wassulaha. Kaki orang yang takut kepada Allah ini dia tidak akan berjalan dalam keadaan maksiat, dan dia akan berjalan senantiasa mencari ridha Allah, keridhaan Allah, dan dia akan wa ila suhbatil ulama wassulaha. Dia senang bergaul dengan para ulama dan orang-orang saleh. Bapak Ibu, dalam kitab Nasail Ibad, kalau Bapak Ibu ingin langgeng keimanannya, kalau ingin istiqamah keimanannya, bersahabatlah dengan orang-orang saleh dan ulama yang takut kepada Allah. Ini besar pengaruhnya Bapak Ibu. Ya, karena teman yang buruk ini pengaruhnya lebih cepat daripada bisa ular yang paling berbisa. Makanya dalam kitab Ma'idatul Mu'minin, laisa kullu insanin, tidak setiap manusia itu layak dijadikan kawan. Ya, kalau dia fasik enggak layak. Orang yang buruk akhlaknya tak layak. Tapi orang yang baik inilah yang jadikan sebagai kawan akrab, kawan baik. Tapi kalau orang yang fasik jangan, maka pengaruhnya besar. Ya, teman yang buruk pengaruhnya sangat cepat sekali. Maka diantara kalau kita ingin istiqamah, bergaullah dengan orang-orang baik, orang soleh. Ini diantara kalamul hikmah. Ya, kalamul hikmah. Kalau kita berbicara, bersahabat dengan ustaz lah. Paling dikitnya ada itu nasihat yang dapat darinya. Ulama juga. Ya, ada yang kita ambil. Apalagi ahlul ma'rifah. Ahlul ma'rifah. Melihat mereka saja kita mengingat Allah. Begitu dalam kitab Nasail Ibad. Melihat wajah mereka saja kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlul hukama wal ma'rifah. Begitu kata para ulama. Baru yang ketujuh, wa ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah wa yakhafu minar riya wan nifaq. Dan orang yang memang ketaatannya itu khalisah, ikhlas di jalan Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut daripada riya. Kalau ikhlas ini kata Imam Ahmad bin Hanbal Al-Aziz, berat ikhlas ini Bapak Ibu. Tapi apa kata Syekh Mahmudin? Udah, lakukan saja, ikhlas itu menyusul. Jangan gara-gara, oh nampaknya saya nggak ikhlas Ustaz, kita nggak beramal. Udah, beramal saja, ikhlas itu nanti menyusul. Ya Pak ya? Nah, kenapa? Ikhlas itu tolak ukurnya adalah baini wa bainallah, antara kita dan Allah. Hanya saja kita dianjurkan
berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita daripada riya. Makanya kata Imam Fudail, tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal karena manusia itulah riya. Al amalu li ajlin nas syirkun, justru beramal karena manusia itulah syirik. Contoh, ngapainlah saya sholat berjamaah ke Masjid Jamiatul Jahidin, ya nanti saya dibilang gini-gini, so alim, nggak jadi kita datang Pak. Justru itu yang riya menurut Imam Fudail bin Iyad. Tapi kita datang sini juga beramal karena seseorang, maka justru itu syirik. Maka gimana? Udah beramal saja, minta kepada Allah agar selamat dari sifat riya, menampakkan amal. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Oh Ustaz, tolak ukur apa tuh? Ikhlas tuh apakah dengan materi? Tidak Pak. Ada Pak, bapak-bapak. Mengapa saya Pak menghantam saya dengan kata-kata? Hei Ustaz Asibuan, kau nggak ikhlas katanya. Kenapa Pak? Karena Bapak habis ceramah dikasih amplop. Oh, jangan begitulah saya bilang Pak. Jangan begitu. Saya bilang gini Pak. Di mana ada sasaran pasti ada seseran. Saya bilang begitu Pak. Di mana ada sasaran pasti ada. Karena saya ceramahlah mangka dikasih. Orang yang berhak mendapat ganjaran itu adalah yang mengajarkan Quran, yang mengajarkan ilmu. Itu ada hadisnya. Itu layak haknya. Kecuali habis ceramah, hei Pak Pengurus ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ya saya punya istri. Asal saya kasih 7 amplop. Karena 7 jadwal hari ini 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah juhud dia Pak, nggak diterimanya Pak. Asal saya kasih dibuangnya Pak. Mantap juga yang saya bilang ini. Nggak mau dia Pak. 7 amplop itu dari pagi sampai setengah 11 baru pulang. Nggak sempat mandi. Saya kasih ini. Ya 7 amplop. Asal saya kasih amplop itu dibuangnya Pak. Asal dikasih 7 kali dibuangnya. Saya bilang ini. Luar biasa juga istri saya ini. Ya amplopnya dibuang, isinya diambil, digarapnya semuanya. Isinya diambil. Ya Pak. Ini perempuan tuh begitu Pak rasanya Pak. Ya ada kalanya ya rumah kita ini kadang-kadang kesel sama kita tak dibukakan pintu Pak. Karena nggak kita sampaikan rupanya jadwal bersambung-sambung. Ya mungkin kesel dia ada sesuatu yang tidak diinginkan. Payah dia. Tapi nanti saya buang lah ini katanya. Oh ya tunggulah Bang, biasa bukakan. Kalau sudah dibilang isinya, itulah karakter sebagian perempuan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kami sampaikan. Intinya, mari kita beramal soleh, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penutupan, saya selaku hamba Allah Al-Fakir mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada orang-orang tua saya di sini apabila ada penyampaian yang terlalu kencang menyinggung. Saya mohon maaf. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Marhaban ya Ramadan. Ballighna ila Ramadan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.